Pengawasan intelijen merupakan bagian penting dan ikhtiar untuk menjalankan demokratis di sektor intelijen. Pengawasan ini sendiri adalah untuk memastikan bahwa dinas intelijen beroperasi dan melaksanakan tugas-tugas yang diamankan sesuai dengan batasan hukum nasional dan internasional. Intelijen merupakan lembaga negara yang memiliki peran penting sekaligus kewenangan yang besar. Catatan sejarah di banyak negara menunjukkan bahwa intelijen seringkali digunakan untuk kepentingan politik, penguasa suatu negara, dan tidak jarang memiliki catatan kasus pelanggaran hak asasi manusia atau HAM. Di titik inilah pentingnya melakukan pengawasan intelijen secara demokratis. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara atau bisa disingkat sebagai Undang-Undang Intelijen. Dalam Undang-Undang Intelijen, misalnya diatur antara lain mengenai peran, tujuan, fungsi, ruang lingkup penyelenggaraan, kerahasiaan, koordinasi, pembiayaan, bertanggung jawab, pengawasan intelijen, dan juga terkait ketentuan pidana. Intelijen memiliki fungsi sebagai pengumpul dan penganalisis informasi mengenai kemungkinan adanya ancaman serta membuat penilaian atas adanya ancaman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aparat pengawas intern pemerintah atau APIP memiliki peran vital dalam memastikan akuntabilitas dan efektivitas tata kelola pemerintah sekaligus pengawasan intelijen di Badan Intelijen Negara. Dalam konteks pengawasan internal, APIP bertugas melakukan audit, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas organisasi guna memastikan kesesuaian dengan tolak ukur yang ditetapkan. Selain itu, APIP berperan sebagai auditor internal yang memberikan keyakinan akan ketaatan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan organisasi, serta memitigasi resiko yang dapat mengancam tata kelola yang baik. Secara khusus di BIN, APIP memiliki inspektorat utama melaksanakan fungsi ganda, yaitu sebagai pengawas tata kelola pemerintah dan sebagai pengawas intelijen yang menuntut peran lebih kompleks karena harus memperhatikan prinsip kerahasiaan dalam operasional intelijen. Dalam menjalankan pengawasan intelijen, APIP diharapkan memastikan bahwa kegiatan intelijen berjalan sesuai hukum dan menghormati hak asasi manusia. Koridor yang melingkupinya termasuk menjalankan asas legalitas, proporsionalitas, dan kepatutan dalam operasi yang bersifat rahasia. Meskipun demikian, APIP menghadapi tantangan seperti ketidakadaan definisi baku pengawasan intelijen, keterbatasan akses akibat asas kompartementasi, serta kebutuhan metode dan teknik pengawasan yang spesifik. Untuk itu, strategi penguatan dilakukan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pembentukan jabatan fungsional pengawasan intelijen yang memadukan kompetensi tata kelola pemerintah dan prinsip intelijen. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memperkuat efektivitas pengawasan intelijen sebagai upaya memastikan transparansi dan akuntabilitas BIN dalam menjaga keamanan nasional. Selanjutnya ada model pengawasan berlapis bagi intelijen. Model pengawasan intelijen di Indonesia pada dasarnya menggunakan tipe pengawasan berlapis atau multi-layer oversight, di mana pengawasan ini setidaknya dilaksanakan oleh 4 lapisan. Yang pertama ada pengawasan internal, di mana pengawasan ini dilaksanakan oleh tiap-tiap pimpinan lembaga intelijen. Yang kedua ada pengawasan oleh eksekutif, di mana pengawasan ini dilaksanakan oleh presiden terhadap badan intelijen yang berada di bawahnya. Yang ketiga ada pengawasan oleh lembaga legislatif. Yang keempat ada pengawasan yang dilaksanakan oleh badan independen dan kelompok masyarakat sipil. Namun, Undang-Undang Intelijen tidak secara tegas mengatakan bahwa pengawasan intelijen Indonesia ini dilakukan oleh keempat lapisan tadi, kecuali bahwa pengawasan intelijen dilakukan secara internal oleh pimpinan masing-masing lembaga dan eksternal oleh DPR RI. Pengawasan intelijen oleh tim pengawasan intelijen negara DPR RI memiliki keterbatasan, di mana tidak memiliki kewenangan untuk secara aktif melakukan pengawasan dan juga mengubah atau menganulir suatu kebijakan serta operasi yang dilakukan oleh institusi intelijen negara. Keterbatasan tersebut terjadi akibat peran, fungsi, dan juga tugas tim pengawas intelijen negara di DPR RI hanya bersifat ad hoc. Pengawasan dapat dilakukan oleh DPR RI apabila penyelenggara intelijen negara diduga atau dinilai telah melakukan penyimpangan. Pengawasan intelijen di BIN selain dilaksanakan oleh APIP dan DPR RI juga dilaksanakan oleh eksekutif, di mana BIN harus mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada presiden baik secara langsung maupun melalui pengawasan dan evaluasi dari kementerian atau lembaga lain. Selain pelaksanaan pengawasan oleh unsur eksternal, Kepala BIN juga telah menetapkan beberapa peraturan mengenai penanganan benturan kepentingan, lalu pengendalian gratifikasi, penanganan pengaduan masyarakat, dan penanganan pengaduan tindak pidana korupsi. Kepala BIN juga telah menetapkan beberapa peraturan tentang kebijakan pengawasan intelijen di lingkungan BIN. Peraturan tersebut memberikan panduan pelaksanaan pengawasan intelijen yang meliputi kebijakan pengawasan, strategi pengawasan, tujuan pengawasan, kegiatan pengawasan, dan objek pengawasan. Secara umum, pelaksanaan pengawasan yang telah dilakukan oleh Badan Intelijen ini telah didukung dengan berbagai peraturan yang memadai, sehingga pengawasan intelijen di BIN dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan kualitasnya.
APIP atau Aparat Pengawas Internal Pemerintah memiliki peran penting dalam mengawasi pelaksanaan intelijen dari internal Badan Intelijen Negara. APIP tidak hanya melaksanakan audit dan juga evaluasi, tetapi juga memastikan pelaksanaan intelijen mematuhi prinsip-prinsip pencegahan pelanggaran hak asasi manusia. Untuk memperkuat peran APIP, strategi utama yang diambil adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pembentukan jabatan fungsionalis pengawas intelijen atau yang bisa disebut JFPI. Pengawas intelijen ini dituntut memiliki keahlian ganda, yaitu pemahaman tentang tata kelola pemerintahan yang baik, serta kemampuan dalam penyelenggaraan intelijen sendiri. Terdapat 3 ukuran keberhasilan dalam pengawasan intelijen. Yang pertama yaitu ketaatan hukum, yang kedua proporsionalitas tindakan, dan juga yang ketiga yaitu kepatuhan. Keberhasilan ini tampak dari adanya mekanisme supervisi terhadap operasi intelijen yang dilakukan oleh Badan Intelijen Negara. Tantangan yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama, belum adanya kebijakan strategis nasional terkait pertanggungjawaban publik hasil pengawasan intelijen. Yang kedua, metode pengawasan intelijen belum sepenuhnya diuji oleh publik. Dan yang terakhir yaitu pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan intelijen yang saat ini belum terfasilitasi dengan baik. Sampai pada kesimpulan, dapat diterangkan kembali, aparat pengawas intern pemerintah atau selanjutnya disebut APIP merupakan instansi pemerintah yang bergerak di bidang pengawasan. Dalam dunia intelijen, APIP memiliki peran yang sangat strategis, yaitu menjalankan tugas dan fungsi berupa pengawasan. Pengawasan yang dilakukan APIP terdiri dari 2 peran ganda, yaitu peran pengawasan tata kelola pemerintahan, serta pengawasan dalam setiap lembaga pemerintahan tak terkecuali Badan Intelijen Negara atau BIN. Dalam fungsi pengawasan tata kelola pemerintahan, APIP berperan untuk memberikan keyakinan bahwa suatu lembaga telah berjalan sebagaimana mestinya. Sedangkan fungsi pengawasan dalam Badan Intelijen, APIP memainkan peran penting untuk mengawasi bahwa segala tindakan yang diambil merupakan langkah yang menghormati hak asasi manusia atau HAM. Untuk menghasilkan kemajuan yang signifikan, perlu adanya peningkatan dalam segi sumber daya manusia dan peraturan perundang-undangan yang mengatur ranah intelijen. Jika diteliti kembali, peran APIP harus diperkuat guna mendapatkan kepercayaan publik, sehingga peran intelijen menghasilkan pengawasan yang akuntabel.